di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif negatif virus corona terhadap nilai-nilai kehidupan, agama, dan sosial. Sebelum saya menjelaskan tentang dampak positif dan negatifnya, saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona terhadap kehidupan, sosial, dan agama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, banyak warga di Indonesia yang mengidap penyakit virus corona. Justru sebab itu, kegiatan sehari-hari warga pun menjadi lebih sedikit berubah. Di antaranya budaya bersalaman. Budaya bersalaman memang sering dilakukan oleh warga Indonesia. Justru sebab itu, karena virus corona bisa menular dengan kontak langsung dengan si penderita, maka budaya bersalaman pun diminimalisir oleh warga Indonesia. Yang kedua, harga jahe dan gula yang naik drastis. Diketahui bahwa jahe memang bisa menangkal virus corona, maka harga jahe yang awalnya Rp20.000 per kilogram sekarang naik mencapai angka Rp52 dan juga gula pasir yang terus merangkak hingga mencapai angka Rp18.000 per kilogram. Dan yang ketiga, penayangan film yang tertunda. Tak sedikit warga negara yang memberlakukan sistem lockdown atau memberlakukan karantina bagi wilayah. Hal ini tentu berdampak pada banyak hal, tentunya termasuk dunia hiburan. Kebijakan yang menyuruh warga untuk terus berada di dalam rumah ini membuat salah satu film di Indonesia yang menunda perilisannya, termasuk film Tersanjung The Movie. Film ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara Tian, Yura, dan Bobby. Sebelum tertunda, film ini terjadwal 19 Maret 2020. Baik, itu tadi pembahasan tentang dampak virus corona terhadap kehidupan. Pindah yang kedua, yaitu dampak virus corona terhadap sosial. Virus corona menyebar dengan sangat cepatnya dan itu membuat beberapa negara menggunakan sistem lockdown, tapi tidak dengan negara Indonesia. Sampai saat ini negara Indonesia tidak memberlakukan sistem lockdown karena alasan menurut Wiku Adhisa kenapa pemerintah tidak menerapkan sistem lockdown. Ini berkaitan dengan perekonomian rakyat karena di Indonesia banyak yang bekerja mengandalkan upah, itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan interaksi sosial atau social distancing berkaitan dengan virus corona. Itu juga didukung oleh setiap kepala daerah, diantaranya meliburkan sekolah, menutup tempat wisata, dan menutup pabrik untuk sementara waktu untuk mencegah penularan. Akibat penyebaran virus corona tersebut, para pelajar dan mahasiswa harus terpaksa diliburkan untuk sementara waktu. Para pelajar tidak semata-mata diliburkan karena mereka harus melakukan kewajiban untuk belajar di rumah seperti tugas rumah dan belajar online. Hal ini juga tugas tambahan bagi orang tua untuk memantau perkembangan anak belajar di rumah. Dan dampak yang terakhir adalah dampak terhadap nilai-nilai kehidupan agama. Sejumlah imbauan organisasi yang berkaitan dengan ibadah di tengah pandemi virus corona, Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 yang mengatur tentang ibadah sholat Jumat dan mengenai ketentuan yang harus diberlakukan kepada pasien pengidap virus corona. Yang pertama, orang yang terpapar virus corona harus menjaga dan mengisolasi diri agar penularan tidak terjadi kepada orang lain. Baginya, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat duhur di tempat kediaman. Karena sholat Jumat dan sholat ibadah lainnya yang melibatkan banyak orang bisa berpeluang terjadinya penularan secara massal. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini terkena virus corona itu harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama, orang yang terpapar virus corona harus menjaga dan mengisolasi diri agar penularan tidak terjadi kepada orang lain. Baginya, sholat Jumat dapat diganti dengan sholat duhur di tempat kediaman. Karena sholat Jumat dan sholat ibadah lainnya yang melibatkan banyak orang bisa berpeluang bagi virus corona
Ada dalam suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, maka tetap wajib dia melakukan kewajiban seperti biasa, tapi dia harus menjaga diri agar tidak terpapar penularan virus corona dan tidak fisik langsung, contohnya bersalaman, berpelukan, cium tangan, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Yang ketiga, dalam hal COVID-19, dalam kondisi COVID-19 tidak terkendali dan mengancam jiwa umat Islam, maka tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang sampai benar-benar keadaan menjadi normal. Itu tadi pembahasan tentang dampak virus corona terhadap kehidupan sosial dan agama. Di samping itu, virus corona memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif terhadap virus corona adalah yang pertama, lebih rajin mencuci tangan. Mencuci tangan adalah langkah awal yang efektif untuk mencegah segala penyakit seperti infeksi saluran pencernaan dan pernafasan. Dan yang kedua, sadar akan kebersihan lingkungan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto meminta kepada masyarakatnya untuk menjaga kebersihan dan menjaga diri sendiri serta keluarga dengan berperilaku hidup bersih. Yang ketiga, mengubah pola makan sehat, contohnya dengan menghindari konsumsi makanan cepat saji, serta lebih sering memasak di rumah dan memperbanyak konsumsi buah dan sayuran guna meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, rajin olahraga, hal ini guna meningkatkan daya tahan tubuh dan juga terhindar dari berbagai serangan penyakit. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah berdoa kepada Allah Ta'ala agar virus corona cepat hilang dan yang terkena virus corona cepat sembuh. Sisi negatif dari virus corona antara lain, yang pertama, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia menurun. Yang kedua, jamaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, sejumlah barang menjadi mahal dan langka. Yang keempat, impor terhambat, ancam harga barang naik. Dia penjelasan singkat mengenai dampak positif dan negatif virus corona terhadap nilai-nilai kehidupan, agama, dan sosial. Saya Riyadatus Sofia, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.